Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Alfian dari konten 3 dan nomor NPM saya 2126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat. Teori humanistik lebih banyak bicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Contoh dalam pelaksanaannya bisa diambil dari teori kognitifnya Ausubel tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yang mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pembelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya, menurut Budi Ningsih tahun 2005. Pandangan humanistik ini merupakan antitesa pandangan behavioristik. Dalam pandangan ini, belajar dapat dilakukan sendiri oleh siswa. Siswa diharapkan senantiasa menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru. Peranan guru dalam mengajar dan belajar demikian relatif rendah. Kedaulatan siswa dalam belajar demikian relatif tinggi, sementara kedaulatan guru relatif rendah. Secara ringkas, taksonomi Bloom terdiri dari tiga. Melalui taksonomi Bloom inilah telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan, dan diharapkan senantiasa menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru. Belajar dilakukan dengan cara memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu, menurut Imron tahun 1996. Tokoh psikologi humanistik adalah Karl Kraus, Benjamin Bloom, dan David Cattrall. Yang kedua yaitu pandangan Rogers terhadap belajar. Rogers menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat membebaskan dirinya sehingga ia dapat mengambil keputusan sendiri dan berani tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang ia ambil atau dipilih sendiri. Dalam belajar demikian, anak tidak dicetak menjadi orang lain, melainkan dibiarkan dan dipupuk untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tidak direkayasa agar terikat kepada orang lain, bergantung kepada pihak lain dan memenuhi harapan orang lain. Ia dibiarkan agar tetap menjadi arsitek buat dirinya sendiri. Dengan demikian, seorang pendidik atau guru bukanlah bertugas untuk membantu anak menjadi manusia sesuai dengan yang ia kehendaki, melainkan memantapkan visi yang telah ada pada anak itu sendiri. Lebih lanjut, Rogers mengemukakan prinsip-prinsip belajar humanistik sebagai berikut. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan suatu hal yang bersifat alamiah bagi manusia. Ini disebabkan adanya hasrat ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia dan dengan segala isinya. Yang kedua yaitu belajar bermakna. Makna sangat penting dalam belajar. Seseorang beraktivitas atau tidak senantiasa akan menimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna untuk dirinya atau tidak. Sebab sesuatu yang tidak bermakna bagi dirinya tentu tidak akan dia lakukan dan ditinggalkan. Yang ketiga yaitu belajar tanpa hukuman. Hukuman memang dapat membuat seseorang untuk belajar, tetapi hasilnya tidak akan bertahan lama. Ia melakukan aktivitas belajar sekedar menghindari hukuman. Manakala hukuman tak ada, aktivitas pun tidak akan dilakukan. Oleh karena itu,
agar anak belajar justru harus dibebaskan dari ancaman hukuman. Dan yang selanjutnya yaitu belajar dengan inisiatif sendiri. Belajar dengan inisiatif sendiri pada diri pembelajaran menunjukkan betapa tingginya motivasi internal yang dipunyai. Pembelajar yang kaya inisiatif terdapat kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, serta berusaha menimbang-nimbang sendiri mana yang baik bagi dirinya. Dan yang terakhir yaitu belajar dan perubahan. Dunia terus berubah, dan siapapun di dunia ini tak ada yang dapat menangkal perubahan. Oleh karena itu, pembelajar haruslah dapat belajar dalam segala kondisi dan situasi yang serba berubah. Kalau tidak, ia akan tertindas oleh perubahan. Karena itu, belajar yang hanya sekedar mengingat fakta, menghafal sesuatu dipandang tidak cukup. Rogers dalam Dimyati tahun 2002 mengumumkan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan kepercayaan kepada kelas memilih belajar secara terstruktur. Yang kedua, guru dan siswa membuat kontrak belajar. Yang ketiga, guru menggunakan metode inquiry atau belajar menemukan atau discovery learning. Yang keempat, guru menggunakan metode simulasi. Yang kelima, guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lain. Yang keenam, guru bertindak sebagai fasilitator belajar. Yang ketujuh, guru menggunakan pengajaran berprogram agar tercipta peluang bagi siswa untuk timbulnya kreativitas. Dan yang C, pandangan Bloom dan Caswell terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Caswell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah ia melalui peristiwa belajar, tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Melalui taksonomi Bloom inilah telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun praktek pembelajaran. Secara praktis, taksonomi Bloom telah membantu pendidik untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Secara singkat, taksonomi Bloom terdiri dari 3 kawasan atau ranah dan sub-sub kawasan atau ranah yang disusun dari yang sederhana ke yang kompleks yang meliputi kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotorik. Kawasan kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu 1. Pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima evakuasi, dan yang keenam kreativitas. Sedangkan kawasan afektif terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, yang ketiga penghargaan, yang keempat pengorganisasian, dan yang terakhir pengamalan. Dan kawasan psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan yang terakhir naturalisasi. Taksonomi Bloom ini berhasil memberi inspirasi kepada banyak pakar lain untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran. Pada tingkatan yang lebih praktis, taksonomi ini telah banyak membantu praktisi pendidikan di Indonesia untuk mengformulisasi tujuan-tujuan belajar dalam bahasa yang mudah dipahami, dioperasional, serta dapat diukur. Teori ini juga banyak dijadikan pedoman untuk membuat butir-butir soal ujian. Teori ini juga dapat disebut sebagai hasil belajar. Dan yang D yaitu pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap belajar, yaitu yang pertama, pengalaman konkret, merupakan tahap paling dini dalam proses belajar. Seorang siswa mengalami suatu kejadian, tetapi ia belum mampu memahami pengalaman atau kejadian itu. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua yaitu
pengamatan afektif dan aktif dan reflektif. Siswa mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha memikirkan dan memahami secara aktif pengalaman, dan secara reflektif mulai berusaha memaknai pengalaman itu. Yang ketiga, konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. Pada tahap ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun nampak yang berbeda-beda tapi punya landasan aturan yang sama. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu eksperimentasi aktif. Siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata atau baru. Berpikir deduktif banyak digunakan untuk mempraktikkan dan menguji teori-teori serta konsep-konsep di lapangan. Menurut Kolb, siklus belajar ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung sesuai kesadaran si pembelajar. Dengan kata lain, meskipun dalam teorinya kita mampu membuat garis tegas antara tahap satu dengan tahap lain, namun dalam praktik peralihan dari satu tahap ke tahap lainnya itu seringkali terjadi begitu saja, sulit kita tentukan kapan beralihnya. Dan yang ke-E yaitu pandangan Hani dan Mumford terhadap belajar. Tokoh teori belajarannya adalah Hani dan Mumford. Pandangannya tentang belajar diilhami oleh pandangan Kolb tentang tahap belajar. Mereka membuat penggolongan siswa. Ia membagi siswa menjadi 4 macam atau tipe. 4 golongan yaitu 1. Aktivis, yaitu mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru. Dan yang kedua reflektor, yaitu mereka cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. Yang ketiga teoritis, yaitu biasanya tipe siswa yang kritis, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Dan yang keempat yaitu pragmatis, mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatu. Teori memang penting, namun bila teori tidak bisa dipraktikkan untuk apa? Mereka yang bertipe ini tidak suka bertele-tele membahas aspek teoris filosofis dari sesuatu. Dan yang ke-F yaitu pandangan Habermas terhadap teori belajar. Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Ia membagi tipe belajar menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, belajar teknis, menekankan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu belajar praktis, menekankan tidak hanya interaksi manusia dengan lingkungannya, tetapi antara manusia dengan manusia lain. Dan yang ketiga yaitu belajar emansipatoris, yaitu menekankan pemahaman terhadap transformasi atau perubahan kultural dalam suatu lingkungan. Teori humanistik ini dalam praktiknya cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif, dari contoh konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran untuk kegiatan instruksional menurut Irwan tahun 2001 adalah melalui tahap-tahap berikut. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi entry behavior siswa. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan siswa mempelajari secara singkat. Yang kelima, mendesain wahana yang akan digunakan siswa untuk belajar. Yang keenam, membimbing siswa belajar secara aktif. Yang ketujuh, membimbing siswa memahami hakikat makna dan dari pengalaman belajar mereka. Yang kedelapan, membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman tersebut. Yang kesembilan, membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru. Dan yang ke-10, mengevaluasi proses dari belajar siswa menurut Haryati tahun 2017. Dan cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teori belajar humanistik. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.